Alif, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Pernahkah kita bertanya-tanya kalau semisalnya teknologi besar seperti Google, Facebook, maupun TikTok menyimpan data penggunanya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, salah satu konsep utamanya atau prinsip fundamentalnya yaitu berasal dari database. Saya, Nur Sadria Rahman Ali, bersama dengan teman-teman kelompok saya dari kelompok 6 jurusan Teknik Pertambangan akan memandu Anda untuk memahami pondasi dari sistem teknologi modern. Maka dari itu, bersiaplah untuk memahami database, data yang diakses, data yang dikelola, maupun data yang disusun. Karena ini adalah salah satu kunci dari dunia modern yang ada pada saat ini. Kepada teman-teman, saya persilakan. Ya, manfaat dari makalah kami adalah yang pertama, menjelaskan konsep database sebagai file kabinet elektronik dan perannya dalam penyimpanan data. Yang kedua, menguraikan fungsi dan jenis sistem manajemen database. Dan yang ketiga, menganalisis implikasi penggunaan komputer terhadap data pribadi, termasuk aspek keamanan dan privasi. Database adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses ke data dalam jumlah besar. Database dapat berupa koleksi yang terstruktur seperti tabel, relasi, atau dokumen yang disimpan dalam suatu sistem komputer. Database dapat dianggap sebagai file kabinet elektronik yang dapat menyimpan data secara digital, berbeda dengan lemari arsip fisik yang terbatas oleh ruang dan waktu. Database dapat memungkinkan penyimpanan data dengan jumlah yang besar, akses yang cepat, dan kemampuan untuk mencari serta menganalisis data dengan mudah. Fungsi database ada 3. Yang pertama, penyimpanan data. Database menyimpan informasi berupa nama, alamat, dan transaksi. Yang kedua, pengambilan data. Database menggunakan query untuk mencari data spesifik. Yang ketiga, pembaruan data. Database memungkinkan penambahan, penghapusan, atau modifikasi data. Sistem manajemen database. Sistem manajemen database atau DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database. DBMS bertindak sebagai antarmuka antara pengguna atau aplikasi dengan database, memastikan data tetap konsisten, aman, dan dapat diakses. Untuk jenis-jenis DBMS, yang pertama DBMS relasional menggunakan model relasional dengan tabel seperti Oracle, SQL Server, dan MySQL. Ini mendukung bahasa query seperti SQL atau Structured Query Language untuk manipulasi data. Nah, kedua itu DBMS non-relasional. Nah, dia ini dirancang untuk data yang tidak terstruktur. Contohnya seperti MongoDB dan Cassandra. Ini cocok sekali untuk aplikasi big data. Yang ketiga itu DBMS hierarki dan jaringan jarang digunakan, seperti DMS dari IBM. Fungsi DBSM atau Sistem Manajemen Basis Data ada 4 diantaranya. Yang pertama, manajemen data, membuat, membaca, memperbaharui, dan menghapus data atau CRUD operation. Yang kedua, keamanan, mengontrol akses melalui autentikasi dan otorisasi. Yang ketiga, integritas data, memastikan data akurat dan konsisten melalui aturan seperti foreign key. Dan yang terakhir atau yang keempat, backup dan recovery, melindungi data dari kehilangan. Dalam perkembangan teknologi informasi, database telah menjadi komponen penting dalam sistem komputer. Database dapat dianalogikan sebagai file kabinet elektronik yang menyimpan data secara terstruktur, memungkinkan akses, pengelolaan, dan analisis data dengan arahan. Sistem manajemen database berperan sebagai perangkat lunak yang mengelola database tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komputer dan data. Komputer telah menjadi alat utama untuk mengakses dan mengelola data pribadi.
yang seringkali disimpan di database. Data pribadi mencakup informasi sensitif seperti nomor identitas, data kesehatan, riwayat pembelian, dan lokasi geografis. Dalam konteks database, komputer memungkinkan pengguna untuk menginput, mengakses, dan menganalisis data. Ini melalui aplikasi seperti perangkat lunak akuntansi atau platform media sosial. Namun, hal ini menimbulkan resiko privacy. Dengan DBMS, data pribadi dapat dibagikan antar sistem, tetapi juga rentan terhadap pelanggaran seperti hacking atau penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Untuk melindungi data pribadi, diperlukan langkah-langkah seperti enkripsi data, regulasi seperti GDPR, atau General Data Protection Regulation di Eropa, dan kesadaran pengguna tentang hak privasi. Komputer pribadi atau personal komputer juga berperan penting, di mana pengguna harus menggunakan firewall, antivirus, atau praktik keamanan seperti penggunaan kata sandi kuat untuk mencegah akses tidak sah. Baik, itulah tadi perjalanan kita dalam memahami dunia database. Untuk kesimpulannya adalah sebagai berikut. Database sebagai file kabinet elektronik memainkan peran krusial dalam penyimpanan dan pengolahan data secara efisien. Sistem manajemen database atau DBMS mendukung operasi ini dengan menyediakan alat untuk keamanan, integritas, dan akses data. Sementara itu, integrasi komputer dengan data pribadi membawa kemajuan teknologi, tetapi juga tantangan privasi yang signifikan. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep-konsep ini, risiko dapat diminimalkan melalui praktik keamanan yang tepat. Baik, itulah kesimpulan dari video presentasi kelompok 6 pada kali ini. Saya, Nur Sadrina Rahman Ali, dan teman-teman dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga waktu yang telah diberikan. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan betapa pentingnya database dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di era modern sekarang ini. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.